أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin mustami'in mustami'at jamaah Masjid Agung Nurul Huda insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengajak kita sekalian untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini, detik ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa kita melaksanakan ibadah, bisa kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan itu semua diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Salatullahi wassalam man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi ذوي القرآن. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang insyaallah waqala Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salawat yang kita baca setiap saat, setiap waktu itu akan menjadi asbab untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara, sebelum kita melanjutkan kajian ini, mari kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada pengarang ulama ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan para guru-guru kita, semua orang-orang tua kita. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab-kitab para ulama mengalir keberkahan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita berdoa, kita yang hadir di tempat ini, di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk akan mendapatkan raudhah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana wa ya kana nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang insyaallah waqala Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam ini sebelum kita melanjutkan ke kitab Nasaihul Ibad, sedikit saya menjelaskan tentang kitab Kashifatus Syaja' Safinatun Najah karangan Syekh Sumir Al-Hadrami rahimahullah, yaitu kitab mazhab Syafi'i, yaitu kitab fikih yang menjelaskan tentang a'dzarus shalah. A'dzarus shalah. A'dzarus shalah ini uzur-uzur di dalam salat. Ada dua asbab orang boleh tidak melaksanakan salat. Tapi ini adalah sebagai pengetahuan saja, bukan untuk dilaksanakan. Ya, ini sebagai pengetahuan, tapi bukan untuk dilaksanakan. Ada di dalam kitab fikih itu ada bab yang menjelaskan tentang a'dzarus shalah, uzur-uzur dalam sembahyang. Ada dua asbab orang boleh tidak melaksanakan sholat, tapi ini adalah sebagai pengetahuan. Yang pertama, di dalam kitab ini dijelaskan tentang a'dzarus shalah, uzur-uzur dalam sholat itu ada dua macam. A'dzar itu jamak daripada uzrun. A'dzar jama'u uzrin, jamak daripada a'dzar, uzrun. Kemudian apa yang dimaksud dengan uzur? Uzur itu uzur yang menyebabkan dia tidak melaksanakan sholat. Yang dimaksud di sini adalah al-asya allati tarfa'u dzunubas shalah bi ta'khiriha an waqtiha. Artinya terbebas dari dosa sholat itu dengan sebab dia mengakhirkan waktunya. Yang pertama asbabnya adalah an-naum, tidur. Tidurnya ini dijelaskan di sini adalah iza lam yata'adda bihi, tidur yang tidak melewati batas, tidur yang tidak semau-maunya. Ya, jadi kalau misalnya dia tidur sampai jam 3,
kemudian lebih dari jam 3, tinggal 5 menit ada waktu asar, tinggal 2 menit waktu asar, maka dia segera dia bangun dan segera dia berwudu. Kemudian dia sempat dia takbiratul ihram. Kalau dia sudah takbiratul ihram, kemudian azan, dia azan asar. Azan ada waktu asar. Bagaimana status sholatnya? Apakah dia berhenti sholat atau dia lanjutkan sholatnya? Maka di sini adalah harus dilanjutkan sholatnya. Jangan berhenti walaupun dia ada azan asar. Misalnya Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai takbiratul ihram, mau baca Fatihah, tahu-tahu azan asar. Bagaimana ini? Maka dia lanjutkan sholatnya. Nah, tapi dia sholat itu yang disebut dengan sholatul faitah namanya. Sholatul faitah. Sholat faitah itu adalah sholat yang luput, artinya sholat yang terlambat dilakukan. Kemudian sholat sholat asar yang dia akan lakukan itu disebut dengan sholatul hadirah. Sholat yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan. Nah, kalau dia misalnya dia sholat bangunnya misalnya jam 3 lewat sekian, baru tinggal 3 menit dia waktu asar, ketika dia selesai berwudu ada waktu asar, azan dia asar, maka dia belum sholat zuhur ini, belum sholat zuhur, maka tidak boleh dia sholat zuhur, harus dia nanti mengqada sholatnya itu karena asbab dia tidur tadi. Tapi tidur ini ada 2 macam. Kalau dia tidurnya itu adalah tidur, misalnya dia jam 11 dia tidur, bahwa yakin dia akan bangun dia jam sekian sebelum ada waktu asar, maka boleh dia tidur. Nah, kalau dia tidur sudah ada waktu atau sudah dia azan, dia tidur. Nah, kemudian itulah yang tidak dibolehkan, tidur setelah ada waktu atau azan dikumandangkan dia tidur. Kebiasaan seperti itu misalnya, maka dengan asbab dia tidur itu dia luput sholatnya, maka dia berdosa, tidak dibolehkan dia tidur, haram tidurnya itu. Yang dianjurkan, yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah beliau tidurnya itu adalah tidur qailulah namanya. Tidur jam 11 sampai jam 12. Tidur jam 11 sampai ada waktu ikut sholat berjamaah. Itu namanya tidur qailulah. Tidur yang dianjurkan. Karena apa? Karena ada di saat-saat yang tidak boleh. Di saat-saat itu haram orang untuk melaksanakan sholat. Seperti misalnya selesai subuh, nah, tidak boleh dia, haram dia melaksanakan sholat selesai subuh. Atau dia setelah asar, tidak boleh dia melaksanakan sholat sunnah. Ba'diyah asar tidak ada. Atau ba'diyah ba'dah subuh tidak ada. Ba'diyah subuh tidak ada. Maka haram, tidak boleh melaksanakan sholat seperti itu. Maka ini dibolehkan dia karena asbab dia tidur yang tidak sengaja, atau dia tidur yakin bahwa dia akan bangun sebelum ada waktu, tahu-tahu dia tinggal 5 menit ada waktu asar, maka segera dia ambil air wudu, dia kemudian takbir, pas takbirnya itu ada waktu azan asar, maka tetap dia lanjutkan sholatnya. Nah, itu dibolehkan. Kemudian lanjut dia sholat asar. Kalau dia misalnya selesai wudhu, dia ada waktu asar,
maka dia tidak boleh dia sholat zuhur, dia harus mengqada sholat zuhurnya itu. Boleh qada sholat. Itu boleh diqada sholatnya dengan asbab dia uzur. Yang pertama tadi an-naum, yaitu tidur. Kemudian yang kedua adalah wan nisyan, lupa sholat. Dia ingat bahwa aduh sudah habis waktu asar atau habis waktu zuhur, lupa dia sholat zuhur. Itu dia, maka dia harus dia sholat dia ketika dia ingat, karena ada hadisnya yang dijelaskan dijelaskan di dalam kitab ini, bahwa ada hadis yang rawahu Syaikhani, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa man nama, barang siapa yang tidur, au nasiyaha, atau dia itu adalah lupa, wal yusolliha idza dzakaraha, maka dia, kalau dia tidur, barang siapa yang ketiduran atau dia lupa, maka dia sholatlah ketika dia ingat. Jadi ada dua asbab boleh orang tidak melaksanakan sholat. Dengan asbab yang pertama itu adalah tidur, kemudian yang kedua adalah lupa dalam sholatnya. Ini sebagai pengetahuan saja untuk kita semua. Tidak boleh kita laksanakan kebiasaan seperti itu, apalagi itu bulan puasa misalnya, tidur. Jadi kelebihan dia tidur, karena dia pernah dengar bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah katanya. Dia tidur sehingga sholatnya tidak sholat. Itu naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu sholat enggak, tidur saja kerjaannya. Kenapa? Karena orang yang banyak tidur ini bisa mewarisi kepakiran. Ada dijelaskan dalam kitab ini, tambihun katanya, ada peringatan. Apa peringatannya? Kasratun naumi mimma yurisul faqra lil ghina. Yang peringatan ini dijelaskan oleh Syekh Sumer Al-Hadrami, bahwa kasratun naumi mimma yurisul faqra, banyak tidur itu bisa mewarisi kepakiran, bisa menjadi miskin. Lil ghina, bagi orang yang kaya. Orang yang kaya banyak tidur, maka dia akan menjadi miskin dia. Akan tetapi waziyadatuhu liman huwa fakirun. Kalau orang yang miskin akan bertambah menjadi miskin dia. Kalau dia banyak tidur, dia sudah miskin, dia banyak tidurnya, maka dia akan menjadi miskin lagi. Akan bertambah miskinnya gitu. Nah, kalau dia kaya, dia akan menjadi miskin kalau dia banyak tidur. Apa juga yang menyebabkan dia fakir, yang menyebabkan dia juga miskin itu adalah wakasratun naumi tujibul faqra, banyak tidur itu adalah bisa mewarisi kefakiran. Kemudian yang selanjutnya adalah an-naumu uryanan iza lam yastatir bi syai'in. Kalau dia tidur dalam keadaan telanjang dalam kamarnya, maka itu juga bisa mewarisi kefakiran. Ini dalam kitab ini dijelaskan tentang hal itu, bahwa misalnya kalau sudah bisa berhubungan sama istrinya, ya segera saja ditutup, tidak boleh dia buka telanjang. Kalau dia tidur telanjang, bisa juga mewarisi kefakiran. An-naumu uryanan, tidur dalam keadaan telanjang, iza lam yastatir bi syai'in, apabila dia tidak menutupnya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah wal aklu junuban, makan dalam keadaan dia junub. Nah, dia sudah selesai berhubungan sama istrinya, dia makan. Nah, ini juga bisa mewarisi kefakiran, ini tidak boleh, dilarang ini. Kemudian apa juga watahawunu bi isqatil maidah, meremehkan atau dia sering menjatuhkan nasi. Selesai dia sedang makan, nasinya jatuh, tidak dipungut, dibiarkan nasinya itu, maka itu juga bisa mewarisi kefakiran. Ini luar biasa ini. Ini saking
telitinya para ulama-ulama kita, hal-hal yang masalah kecil itu juga dibahas. Ini wattahawunu bi isqatil maidah, meremehkan nasi yang dia makan. Kalau dia tidak misalnya jatuh kemudian dia angkat, kalau dia tidak makan itu ya ditaruh aja di tempat yang kasih, misalnya ayam dan sebagainya, binatang apa peliharaan kita kasih, itu bagus, jangan dibuang-buang. Jadi yang membuang-buang nasi itu juga yang menyebabkan kita menjadi miskin, kefakiran. Nah, jadi itu yang pertama tadi itu adalah banyak tidur. Kemudian yang kedua adalah tidur dalam keadaan telanjang, tidak ditutup dengan sesuatu apapun. Kemudian dia makan ketika dia makan dalam keadaan junub. Kemudian wattahawunu bi isqatil maidah, jatuhnya nasi yang tidak diangkat, tidak dipungut, nasinya itu tidak dipelihara, dibuang-buang begitu saja. Kemudian yang menyebabkan kefakiran juga adalah wakansul baiti lailan, sering menyapu di waktu malam. Nah, ini ternyata orang-orang tua kita dulu juga orang-orang tua kita dulu juga kan sering larang itu. Anak, nah, jangan sampai nyapu malam-malam gitu kan. Ternyata ada ini di kitab ini jelaskan tuh. Wakansul baiti lailan, menyapu di rumahnya itu pada waktu malam. Itu juga yang menyebabkan kefakiran. Kemudian yang selanjutnya adalah wal masyu amamal masyayikh. Nah, ini termasuk adab ini. Wal masyu amamal masyayikh, berjalan di depan para masyayikh, para tuan guru, para ulama, berjalan yang tidak ada etika, tidak ada tabiatnya. Nah, itu tidak ada tabiatnya. Itu juga bisa juga menimbulkan kefakiran itu. Kemudian di sini juga wanidaul walidain bismihima, dia memanggil kedua orang tuanya dengan namanya sendiri. Namanya bapaknya adalah Abu Bakar misalnya. Biasanya kan, ayah, dia panggil kan. Tapi ini dia panggil nama bapaknya, Abu Bakar. Kalau dia panggil dengan Abi atau Umi gitu ya, bagus itu. Tapi ini deh, misalnya namanya Aminah, nama ibunya. Aminah, dipanggil ada tamunya itu. Panggil. Nah, ini tidak boleh. Ini adab. Ini dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian wa ghussul yadain bitin. Kemudian membasuh tangannya itu dengan tanah. Jadi dia membasuh tangannya dengan tanah. Ini tidak boleh. Wa tahawunu bis shalah. Kemudian meremehkan sembahyang, meremehkan salat, tidak boleh. Ini dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian wa khiyanatus saub wa huwa ala badanihi, menjahit pakaian yang sedang dia pakai. Dia sambil dia jahit, dia pakaian. Seharusnya dia lepas dulu pakaian itu baru dia jahit. Ini sambil dia pakai dia jahit. Nah, ini dijelaskan itu tidak dianjurkan pekerjaan yang seperti itu. Itu wa khiyatatus saub wa huwa ala badani. Itu menjahit pakaian yang ada di badannya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa isra'ul khuruj minal masjid, terlalu cepat keluar dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung keluar dari masjid. Kan kita sunnah Nabi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar mau dia kali ke. Tapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini yang tidak dianjurkan. Itu bukan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita istighfar dulu. Kita baca istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hina darus salam. Kemudian di situ kita dianjurkan juga membaca tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin.
Man sabbahallahu fi kulli duburi salatin, barang siapa yang baca tasbih setiap selesai solat itu adalah salasan wa salasin, 33 kali. Subhanallah, 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 33 kali ini. Kemudian wa hamidallah, dia baca hamdalah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian yang ketiga wa kabbarallah salasan wa salasin, takbir juga 33 kali. Maka apa katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gufirat dzunubahu, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kanat misla zabadil bahar, meskipun dia dosa-dosanya